Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita ucapkan kepada Allah. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan pada hari ini untuk bisa melakukan coaching bersama untuk membahas ada 3 kasus, yang pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, akan kita bahas satu-satu. Pada kasus satu ini, sebagai coach, gurunya adalah saya sendiri, Liza Mustikasari. Coachingnya atau muridnya adalah Rahmadina. Sebagai pengamat adalah Nur Hasanah. Pada kasus ini, Ananda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dia kumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Ananda menyikapi hal ini? Baik, kita mulai dramanya. Ibu perhatikan Ananda selalu bekerja sendiri. Kenapa, Nak? Iya, saya lebih suka belajar sendiri, Bu. Mengapa, Ananda? Iya, karena saya nggak mau, Bu, belajar dengan teman-teman. Saya suka belajar sendiri, Bu. Dari dulu seperti itu juga kok, Bu. Saya sering belajar sendiri. Walaupun belajar sendiri, Bu, nilai-nilai saya bagus juga, Bu. Kemarin aja nilai matematika saya 100, Bu. Pokoknya nilai saya bagus kok, Bu, kalau belajar sendiri juga. Oh, begitu ya. Oh iya, Ibu ada rencana nih, mau menggeser lemari itu ke samping. Bisa nggak Ananda bantu Ibu menggeser lemari ini, Nak? Apa, Bu? Lemari? Mana sanggup saya, Bu. Lemari itu kan nggak sanggup saya menggesernya, Bu. Berat itu, Bu. Terus bagaimana caranya, Nak? Kalau menggesernya mungkin berdua dengan ibu dong. Saya minta bantuan ibu. Tapi kalau saya sendiri nggak bisa, Bu. Oh, berarti Ananda butuh bantuan Ibu dong. Iya sih, Bu. Berarti selama ini saya salah ya, Bu. Besok-besok saya belajar berkelompok juga dong, Bu. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri dong. Aduh, saya salah ya, Bu. Iyalah, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, Ananda. Berarti Ananda sudah paham ya? Nah, Ananda udah tahu solusinya bagaimana ya, Nak ya? Iya, makasih ya, Bu. Oke, Saya masuk kelas lagi ya, Bu. Udah bunyi oke. bel, Bu. Iya, Ibu juga mau masuk kelas nih. Iya, Bu. Ibu-ibu, dari kasus satu tadi terlihat bahwa coach sudah menggali atau mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coachi. Dari pembicaraan tadi sudah terlihat bahwa coach mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya mengarahkan coachi untuk menemukan penyelesaian sendiri dari masalah yang dia hadapi. Coach tidak terlihat memberikan solusi yang datang dari coach, melainkan hanya menggali sehingga solusi permasalahan itu sudah muncul dari coachi sendiri. Dan sudah terlihat bahwa coachi akan melakukan aksi nyata dari penyelesaian masalah yang akan dia hadapi. Demikian Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pada kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua ini sebagai coach adalah saya sendiri Rahmadina, sedangkan coachinya adalah Ibu Nur Hasanah dan pengamatnya Ibu Liza Mustikasari. Adapun kasus yang kedua ini, ceritanya seorang murid, dia bercerita merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut.
kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, kami akan mencoba untuk menyelesaikan kasus yang kedua ini dalam bentuk coaching, drama. Ada apa, Nak? Ibu perhatikan dari tadi Ananda murung saja. Apa ada masalah, Nak? Boleh ceritakan sama Ibu? Iya, Bu. Lagi bete, Bu. Lagi bete? Lagi bete sama siapa, sayang? Gimana ya, Bu ya? Pokoknya bete, Bu. Bete? Mm-mm. Dengan siapa? Hasanah bete? Jadi gini, Bu. Iya. Kan saya nggak ikut les matematika. Saya saja nilainya rendah, Bu. Teman-temannya ikut les, semua nilainya tinggi-tinggi. Kok bisa Hasanah berpikir seperti itu? Iya, Bu. Masa Anton saja, Ibu tahu Anton kan? Iya. Nilainya tinggi daripada saya, Bu. Iya. Iya. Teman-teman juga bilang, Bu, saya aja yang nggak tuntas nilai matematika. Apa karena saya nggak ikut les, Bu ya? Kalau belajar di rumahnya bagaimana, Hasanah? Ada belajar, Bu. Ada ngerjakan Ada. latihan banyak-banyak seperti anak yang les itu? Ada juga, Bu, tapi kadang-kadang ada juga nggak bikinnya, Bu. Tapi nggak sering kok, Bu. Iya. Yang dibuat itu ada betul atau tidak? Tahu nggak betul atau tidaknya? Atau buat-buat aja? Rasanya sih sudah betul, Bu. Oh. Lalu bagaimana lagi caranya? Ya saya maunya ya nilai saya tinggi juga, Bu, seperti teman-teman yang lain. Bagus kalau mau nilainya tinggi. Tapi bagaimana cara Hasanah nanti? Ya gimana, Bu ya? Saya nggak mau ikut les, Bu. Rumah saya jauh. Kalau saya belajar sama teman aja gimana kira-kira, Bu ya? Ya, terserah Hasanah. Kalau nyaman Hasanah, terserah Hasanah. Bagus juga. Atau saya tanyalah dulu, Bu, sama teman-teman, mana tahu dia mau mengajarkan pas pulang sekolah. Iya, bagus itu. Aduh, bagus. Udah bunyi bel ya Iyalah. Hasanah. Kita masuk Iyalah, lagi ya. Bu. Iya, Bu. Saya mau ke tempat teman itu dulu sebentar ya, Bu. Iya. Saya tanya dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya, Hasanah. Iya, Bu. Iya. Misi ya, Bu. Iya. Ya. Baiklah, di sini saya sebagai pengamat. Dari tujuan coaching kita sudah terlihat, karena di sana kita sudah ada suatu pemecahan masalah. Di mana tadi seorang guru, seorang coach curhat dengan coachnya, gurunya, tetapi yang si coach bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri, gurunya hanya memberikan arahan saja tanpa memberikan solusi kepada si coach. Kemudian untuk umpan baliknya saya rasa udah ada tadi, karena coach dengan coachnya sudah bisa berkolaborasi, bisa menyampaikan ada pesan, tapi pesannya di sini si coach yang lebih intinya dia yang menemukan sendiri pemecahan masalahnya. Kemudian aksi nyatanya udah jelas di sana, dia akan mencoba bertanya sama temannya, dia mau mungkin solusinya dia mau bekerja kelompok untuk bagaimana dia mendapatkan nilai yang bagus, ya. Kemudian
aksi tanggung jawabnya udah ada juga di sana. Ada dia ingin rasa belajar lebih giat lagi supaya dia mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin itu saja pengamatan yang bisa saya lakukan pada kasus nomor 2 ini. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan pada kasus yang ketiga, di mana kasus yang ketiga ini yang menjadi coach adalah Ibu Nur Hasanah, dan coachinya adalah Ibu Liza Mustikasari, dan pengamatnya adalah Ibu Ramadina. Pada kasus yang ketiga ini, ceritanya rekan Anda, dia bercerita bahwa dia mendapatkan laporan dari kepala sekolah, dari laporan pengawas, di mana dia telah dilakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baiklah, kita dengar drama berikut ini atas pemecahan masalah pada kasus yang ketiga. Di ruang kepala sekolah. Iya nih, saya lagi dipanggil sama ibu kepala. Kenapa? Saya sebel, Bu. Sebel Bu sama Nur, siapa? sebel saya. Kenapa? Kenapa ya? Tadi itu sebenarnya saya mau disupervisi sama Bapak pengawas. Nah, Jadi Bapak lalu? pengawas tuh bilang kemungkinan dia bilang sama Ibu kepala kalau saya mengajar tidak pakai buku teks. Kemudian saya dipanggil sama Ibu kepala. Bu kepala bilang apa? Dia agak sedikit marah tadi kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Oh. Jadi Bu Liza maunya gimana? Saya maunya tidak hanya memakai buku teks, Bu Nur. Karena Iya. selama ini saya toh tidak memakaikan buku teks, toh tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran saya tercapai kok. Masih sesuai kurikulum kan ya? Iya, saya masih tetap memakai kurikulum. Iya, saya berpegang kepada itu, Bu Nur. Kurikulum ya, Bu Nur. Tapi saya tidak harus mentok pada materi buku teks itu aja, karena saya lihat di buku teks itu materinya tidak begitu menantang bagi saya. Saya maunya kan karena sumber belajar kita kan tidak hanya pada buku teks. Waktu dipanggil Ibu kepala, Bu Riza udah jelaskan belum? Alasannya tidak pakai buku teks. Tadi sih saya mau menjelaskan, Bu Nur, tetapi saya tidak diberi kesempatan oleh Ibu untuk berbicara, menyampaikan. Makanya saya kesal keluar dari sana, Bu Nur. Pembicaraan gitu. saya langsung di-cut sama Ibu itu. Maunya Bu Riza akan menyampaikan? Rencananya sih saya mau. Saya mau Kapan? menyampaikan. Kapan rencananya? Rencananya nanti ada waktu enggak, Bu Nur, untuk lihat saya mensupervisi saya mungkin atau kayak apa itu? Coaching juga ya? Bu Nur bisa kan lihat saya ngajar atau mungkin saya banyak kekurangan, Bu Nur, atau memang buku teks itu memang harus dipakai? Menurut saya sih bisa sih, tetapi mungkin menurut Bapak pengawas itu bagaimanapun yang buku teks tetap kita pakai. Ya, mungkin itu Bu Nur. Ya mudah-mudahan lah Bu Nur, saya juga tetap memakai buku itu ke depannya lah Bu Nur, supaya antara kepala sekolah, pengawas tidak berkomitmen membilang saya ini tidak menggunakan buku teks. Tapi akan saya pertimbangkan juga, karena saya maunya belajar ini mengajar kepada siswa itu sebenarnya tidak mau fokus pada satu saja.
Karena sekarang apalagi kita sudah merdeka belajar, Bu Nur. Nah, disinilah tuntutan seorang guru untuk berkreativitas. Saya banyak loh, Bu Nur, menciptakan media pembelajaran. Saya ambil dari sumber-sumber yang bermacam-macam. Nah, dari situ kan rasanya tidak harus mesti saya gunakan buku teks. Tetapi karena memang tuntutan mungkinnya ya, saya usahakan saja memakai buku teks. Mungkin itu. Saya rasa Bu Nur bisa nanti siang kan untuk lihat saya mengajar. Baiklah, dari kasus 3, saya sebagai pengamat telah mengamati bagaimana Ibu Nur Hasanah dan Ibu Liza Mustika sebagai coach dan sebagai coachee. Di sini tujuannya sudah nampak bahwa tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Liza Mustika Sari yang kena marah sama kepala sekolah. Sedangkan identifikasi masalahnya juga jelas bahwa dia mengalami permasalahan yang dihadapinya oleh Bapak Pengawas. Untuk rencana aksinya juga sudah dibicarakan oleh Bu Liza, bahwa dia merencanakan apakah dia langsung ngomong sama kepala sekolah, dan dia juga akan memperbaiki cara belajarnya, atau dia bisa menggunakan buku teks. Dan tanggung jawabnya juga jelas di sini sudah nampak juga bahwa Bu Liza bertanggung jawab atas aksi yang akan dilakukannya. Mungkin sekian saja untuk kasus yang ketiga ini, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Pada Ibu Liza Mustika, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Rasanya hari ini kita sudah bisa memecahkan 3 masalah. Ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Mudah-mudahan coaching kita hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk orang lain nantinya. Sekian kata, lebih maaf ada kurangnya ya. Mohon maaf ada kurang atau tidak berkenan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.